Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaya sama Malida. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menganalisis data dari XRD dalam software Studio Visual Code. Tapi sebenarnya software itu memang bukan sebagai software yang software utama gitu dalam menganalisis data XRD seperti HiScore, seperti Match, Fullproof, dan lain-lain. Tapi dengan software ini kita juga bisa menganalisis atau membentuk diagram dari si XRD itu sendiri gitu. Jadi software itu emang sebagai platform yang lebih ringan dan fleksibel untuk kita menyimpan script Python yang nantinya akan menampilkan hasil analisis dari grafik XRD gitu. Nah, sebelum digunakan pastiin juga kalau di dalam software ini tuh udah ke download extension Python sama Matplotlib. Nah, ini bisa di sini. Jadi kalau misalkan kita search kayak misalkan Python ya, Python, dia bisa keluar dan itu bisa langsung di download gitu nih, yang developernya pakai Microsoft gitu. Nah, jangan lupa di klik nanti bisa di download di sini. Nanti kalau misalkan belum diinstal, tulisannya di sini install. Terus kalau misalkan untuk Matplotlib itu juga bisa langsung di sini. Oke, ini ya. Nanti pakai yang Matplotlib yang atas, yang oke. Kalau misalkan semuanya udah di download, udah dalam keadaan download, kita bisa langsung klik file yang bakal kita analisis juga si XRD ini gitu, sampelnya. Nah, di sini kita open folder ya. Jadi pastiin sampel data sampelnya itu dalam berbentuk folder. Nah, kita coba yang sampel 1 dulu, yang itu yang Python XRD 1 gitu. Oke, nanti dia keluarnya bakal kayak gini, pencet yes plus. Terus habis itu kita klik dulu ini. Nah, ini ya, datanya ada 2 kolom ya, karena kita di sini tuh harus menggunakan format filenya itu XY, karena nanti akan muncul si 2 kolom data, yaitu ada 2 theta sama intensitas, dan dia juga merupakan data yang memang lebih mudah dibaca sama si Python tuh. Nah, terus setelah kita buka si file IC-nya di dalam VS Code ini, kita bisa langsung ke view dan kita ke terminal. Nah, di terminal kita bakal dapat kayak semacam space lagi gitu, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, kita tinggal masukin kayak perintahnya gitu di sini. Nah, kalau perintahnya itu kita tinggal ketik aja di sini. Dia tuh klik git install matplotlib. Kenapa dia harus pakai perintah ini? Karena ini tuh digunakan buat mendownload atau menginstal 2 pustaka penting, yaitu di Python sama Matplotlib sama SciPy gitu. Nah, nanti dia ini bakal menjalankan pemrograman yang sesuai untuk menganalisis data XRD yang bakal kita dapetin gitu. Nah, kalau si SciPy sendiri itu dia kumpulan teknis yang menyediakan fungsi find fix. Jadi dia itu untuk mendapatkan data-data puncak dari grafik XRD ini gitu. Nah, setelah kita masukin perintahnya, kita tinggal enter aja. Dia bakal langsung muncul kayak gini langsung. Nah, ini bakal berjalan begini. Ya, setelah itu kita tinggal add file lagi di sini, dan kita tulis buat si kita memplotkan atau kita bakal mulai memplotkan si grafiknya gitu. Kita tinggal tulis di sini XRD underscore plot, dan dia tuh gunakan tadi
menggunakan si ekstensinya Python, yang di sini kayak gitu. Nanti dia bakal kayak gini, logonya muncul sekian aja. Nanti bakal muncul kayak gini. Nah, nanti di sini kita bakal masukin si kodenya. Nah, kodenya itu udah di sini ya. Nah, kelemahan dari aplikasi atau dari metode menggunakan software ini tuh kita harus tahu dulu gitu. Kalau misalkan si sampel yang kita gunakan itu dia fasanya tuh apa, makanya harus dianalisis menggunakan software yang memang khusus untuk dia menganalisis data XRD gitu. Jadi bisa dilihat dari mungkin dari HiScore, dari match juga gitu. Jadi kita bisa tahu persis gitu. Karena di kode ini tuh kita butuh semacam referensi fasanya gitu untuk pick sama labelsnya gitu. Nanti biar kita bisa input di sini sama di sini gitu. Nah, ini bisa kita langsung copy paste saja ke dalam sini. Nah, sebelum kita enter kita cross check dulu ya di sini. Di sini ada file path-nya, berarti dia merujuknya ke file mana. Nah, ini udah sesuai ya sama yang di sini, yang di file yang ini. Jadi kita bakal ngambil filenya itu dari yang 2025 sampel 1 dengan bentuk filenya itu exit. Kita memerintahkan juga untuk deteksi puncaknya dengan menggunakan posisinya dari kolom 2 theta sama intensitasnya dari yang kolom kedua yang intensity gitu. Nah, ini ada referensi fasa. Untuk sampel 1 tuh dia ZNO, jadi kita masukin untuk referensi untuk ZNO yaitu 1,7 sampai 68,0 gitu. Untuk yang labelnya juga sama gitu. Nah, nanti kalau misalkan semuanya udah sesuai, apalagi yang tadi bagian file path-nya, kita tinggal Ctrl S. Habis itu di sininya kita masukin perintah Python spasi XRD, kita masukin yang di sini XRD underscore plot. Kita enter aja. Kita tunggu nanti dia bakal gini, Python XRD underscore plot. Jadi harus dimasukin juga ini di belakang. Nah, kayak ini udah muncul ya si si grafiknya yang udah kita dari XRD dari sampel yang kita cari gitu. Nah, untuk garis birunya ini kan ya, ini merupakan sampelnya gitu, dan di sini ada detector peaks-nya. Dan ini lumayan banyak ya, karena di sini merah-merahnya juga banyak gitu di bawah. Jadi dia tuh bisa mendeteksi bahkan untuk puncak yang pendek sekalipun gitu. Jadi ini bisa langsung kita save aja di sini. Kita masukin ke folder yang sama. Oke, ini buat yang sampel 1. Nah, untuk yang sampel kedua juga sama kurang lebih. Oh ya, sebelum ke situ kita bisa lihat di bagian terminalnya, dia bakal kelihatan itu pixel di 2 theta sama di intensity-nya tuh yang membentuk tadi grafik yang kita dapetin. Dia bakal muncul gitu details dari titik-titiknya gitu. Nah, oke, karena udah juga kita bisa langsung masuk ke folder yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Ini pilih folder aja. Nah, karena masih lagi. Nah, oke, ini untuk sampel kedua ya. Sebenarnya caranya sama, cuma kita memang harus lihat dulu kodenya itu benar atau enggak gitu. Jadi kita klik yang dapat file isinya, kita dapat data 2 theta sama data intensitas. Terus setelah itu kita ke view, ke terminal, kita masukin perintahnya git install matplotlib
sekian saja. Oke, sebenarnya ada yang kalau kayak gini berarti tandanya dia ada typo ya, jadi dia nggak bisa membaca mendeteksi gitu. Coba lagi, git install matplotlib matplotlib. Oke, ini berarti udah ada bisa ya. Oke, kita tinggal ke tambahin dulu si XRP plotnya, XRP underscore plot .py. Oke, kita minimize dulu. Kita tinggal lihat kodenya di sini. Kalau yang sampel kedua itu dia hidroksiapatit tuh, jadi bisa lihat copy di sini. Oke, jadi kita cek dulu ya untuk si file path-nya dia udah sama ya di sini. Di sini ada yang 2025 sampel 2 ada sama kayak di sini. Terus kita butuh deteksi puncak atau find peak dari intensity nya di intensitas sama di peak positionnya menggunakan sudut 2 theta. Dan ini ada referensi untuk peaks hidroksiapatit dari 25,9 sampai 49,5 dan juga untuk labelnya juga kayak gitu. Nah, setelah itu kita jangan lupa di Ctrl S dulu. Baru kita masukin datanya di terminal di sini. Kita masukin Python xrd plot. Nah, oke. Ini untuk XRD pattern dari hidroksiapatit gitu. Nah, dia kan beda ya sama yang tadi sebelumnya yang ZNO. Dia tuh apa namanya? Si detected peaks-nya tuh lebih banyak gitu. Bahkan yang kecil juga dia kedetek gitu, yang di bawah gitu, yang di bawahnya, makanya di bawahnya penuh sama merah. Tapi kalau di hidroksiapatit ini dia cuma bagian peak tertingginya aja yang bisa kedetek. Mungkin di sini tuh dia pengaruhi dari faktor senyawa pengotor juga gitu. Jadi data yang hidroksiapatit, hasil hidroksiapatit yang didapatkan itu juga tidak terlalu murni, makanya di sini hanya peak tertinggi aja gitu. Bahkan yang di sebelah paling kiri juga dia nggak kedetek gitu dengan si si pattern ini gitu. Cuma nggak apa, kita save dulu aja di sini. Kita save aja. Kita masukin ke folder yang tadi kita udah buat yang sampel kedua. Oke, ini untuk sampel kedua berarti udah selesai. Kita tinggal masuk ke sampel ketiga. Namanya kita buka pen folder, terus kita lihat ini di sini. Ini kita pilih folder. Oke, editnya udah muncul, kita tinggal ke review lagi, ke terminal. Kita tunggu dulu muncul, baru kita klik perintahnya. Kita klik perintahnya, klik install matplotlib, enter. Oke,
Oke, setelah itu kita tinggal add lagi si foldernya buat art di plotnya. Oke, kita lihat kodenya di sini. Nah, untuk sampel ketiga itu setelah dianalisis oleh software lain, itu dapat si senyalanya itu CDO atau kadmium oksida. Bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada file path dulu ya yang kita lihat gitu. Di sini dia file pathnya sampel underscore CDO, sedangkan di referensi yang kita masukin atau file yang kita masukin itu dia nama filenya tuh 2025 sampel 3 gitu. Jadi kita bisa ganti aja di sini langsung. Karena kalau misalkan nanti dia diperintahkannya dengan file path yang sampel underscore CDO, dia nggak akan di tag gitu karena dia tidak sesuai sama file yang kita input gitu. Jadi kita tinggal ganti aja 2025 sampel 3. Ya. Terus kita lihat lagi untuk yang deteksi pencetnya dia udah pakai data CDO reference ya. Jadi referensi CDO gitu, dua data khas dari CDO. Dia dapat ya 32,9 sampai 69,2. Setelah itu kita Ctrl S, jangan lupa. Lalu kita masukin perintah di sini. Python xrd underscore plot dot kita enter. Oke. Nah, keluar untuk XRD pattern of cadmium oxide gitu. Nah, dia di sini bentuknya juga beda ya dibanding yang dua grafik sebelumnya gitu. Peak yang detected peaknya itu juga dia lumayan banyak di bawah, cuma memang gak sesmooth dari ZNO, tapi juga mungkin bisa dilihat tidak serumit atau tidak seperti yang hidroksi apatit itu. Cuma kita bisa dapat di sini dia bisa menandakan itu titik-titik atau peak paling tinggi dari grafiknya. Nah, setelah itu kita save aja dan kita masukkan ke sini.